Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Bagaimana Allah kita? Dahsyat ya. Puji Tuhan, kita akan mengikuti ibadah live streaming. Kita akan siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kalau tadi kita sebelum live kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah, kita sudah duduk manis dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom malam. Shalom malam. Tuhan Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, untuk berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami, dan kami akan duduk manis Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mendengarkannya di rumah kami masing-masing. Biarlah otoritas-Mu saja yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati telinga kami. Engkau memberkati hati kami Tuhan. Supaya kami bisa mendengarkan hal yang baik. Supaya kami bisa taat akan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan membuat mujizat atas kami, dan Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu Tuhan, dan biarlah hikmat marifat turun ke atas hamba-Mu. Engkau memberkati Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Kami menyampaikan sesederhana mungkin, dan kami akan mendapatkan firman dari berkat-berkat yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan kuasa-Mu saja yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah live streaming ini yang ketiga kali, dan hari ini kita live streaming secara khusus hanya di grup Manhermon, dan setiap jemaat yang mendengarkan live streaming ini, mari kita sikapi dengan baik, kita responi dengan baik, karena di ujungnya nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan saat ini belum membaik, dan masih banyak berita-berita tentang virus corona yang menjangkit bagi banyak orang. Tetapi puji Tuhan, kalau kita sedikit mendengar hal yang indah, hal yang baik, kalau banyak orang-orang yang disembuhkan dari segala sakit penyakit virus ini, dan imani dengan percaya bahwa ini semua akan Tuhan penuhi, akan Tuhan genapi semuanya, dan semua anak-anak Tuhan, semua umat manusia akan dipulihkan dan mendapatkan kemenangan. Amin. Dan dari keadaan seperti ini, hikmahnya adalah orang lebih dekat kepada Tuhan. Orang lebih sering menyembah kepada Tuhan. Orang mulai ingat akan Tuhan. Dan karena waktu Tuhan, sesungguhnya waktu itu sudah dekat. Waktu itu sudah sangat singkat. Artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak bisa direka-reka, tidak bisa dibayang-bayangkan, namun harus dihadapi. Artinya Bapak Ibu semuanya, kita ini sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Pertobatan harus lewat pribadi, lepas pribadi. Tetapi pertobatan itu tidak bisa hanya berhenti sampai pada pertobatan dan mengaku dosa saja. Pertobatan harus dibarengi dengan mendandani diri.
Mendandani diri adalah mempersiapkan hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi tidak sekedar hanya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya bertobat atas hidup saya menyesal atas dosa saya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Jadi harus ada kesinambungannya. Kesinambungannya adalah mengisi pertobatan itu. Artinya kalau kita mengisi pertobatan itu, artinya kita sedang mendandani hidup kita, mendandani diri untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sudah ketemu semuanya? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salam Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika mendapatkan ucapan salam dari Paulus, bahwa berarti Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Namun dia mengucapkan salam, artinya salam damai sejahtera. Salam kepada yang di rumah-rumah. Salam kepada keluarga-keluarga Mount Hermon. Salam kepada kalian semuanya, yaitu salam damai sejahtera. Damai sejahtera itu supaya ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jadi damai sejahtera itu melingkupi keluarga kita, sehingga kita di dalam keluarga itu merasakan hidup damai, hidup rukun, saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling memuliakan nama Tuhan. Itu damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada harapan yang pasti di hadapan Tuhan. Ketika itu Paulus meneruskan dengan mengatakan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya artinya kita dikuduskan oleh damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itulah yang membuat kita menjadi hidup layak di hadapan Tuhan, karena kita menerima ucapan selamat damai sejahtera. Arti menguduskan diri adalah supaya hidup kita benar-benar murni di hadapan Tuhan, benar-benar tulus di hadapan Tuhan, benar hidup mencari kebenaran yang sejati di hadapan Tuhan. Bahwa hidup ini harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini di keluarga kita masing-masing, kita masih cekcok, kita masih mengadakan perseteruan, kita masih membuat hal-hal yang tidak lazim, kita harus menguduskan diri dan bertobat. Artinya ya sudahlah, peristiwa-peristiwa yang tidak baik lupakan itu. Sekarang sudah tidak waktunya ribut. Sekarang sudah tidak waktunya gonjang-ganjing. Sekarang waktunya untuk mendandani diri, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu apa? Terus bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengawalinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam Paulus ini mengajarkan kita dengan kalimat yang berikutnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan
Tuhan kita. Di situ ada kalimat roh, jiwa, dan tubuhmu. Apa sih artinya daripada roh, jiwa, dan tubuhmu? Terus aku harus bagaimana ini Pak Pendeta? Aku harus memulainya dari mana? Apakah hanya sekedar hidup baik? Apakah sekedar hidup tidak nakal? Apakah hanya sekedar hidup yang tidak tertib? Bukan, Bapak Ibu. Yang dimaksud mendandani diri adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita kupas satu persatu. Saya akan mulai dari di sini dikatakan roh, jiwa, dan tubuhmu. Tapi saya akan membahas tentang tubuh dulu. Ya, kita hidup, Bapak Ibu, kita punya roh. Kita hidup, kita punya jiwa, dan kita diciptakan Tuhan. Kita sadari adalah kita segambar dengan Kristus. Artinya segambar dengan Kristus, kita adalah makhluk roh. Ya, kita ini abadi, Bapak Ibu. Tetapi roh kita itu tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita inilah yang ada namanya Koroni, ada namanya Ciana, ada namanya Cioe, ada namanya Ibu Gembala, Jehuda, ada namanya saya. Itu tubuh. Itu tubuh. Tubuh itu sebagai, kalau Paulus katakan sebagai kemah. Sebagai kemah yang suatu saat dibongkar. Artinya tubuh kita suatu saat akan mati. Roh kita tetap hidup. Jadi roh kita itu, kita diciptakan itu sebenarnya roh. Roh tapi kita tinggal di dalam tubuh. Oke Bapak Ibu, perhatikan bahwa tubuh inilah yang hidup karena ada roh. Ada roh sehingga tubuh ini bisa masak, bisa bikin kue, bisa bekerja, bisa melakukan semuanya. Nah, ini tubuh kita. Tetapi kita sering lupa bahwa kita hanya sekedar mendandani tubuh ini saja. Misalnya kita hanya merawat tubuh kita, ayo olahraga, ayo kita bersolek supaya kelihatan cantik, ayo kita berdandan, ayo kita mandi. Nah, itu namanya tubuh yang dipelihara. Sedangkan tubuh yang dipelihara itu adalah sifatnya fana, Bapak Ibu. Sifatnya fana. Artinya bahwa tubuh ini itu seperti kemah, bukan seperti gedung, bukan seperti rumah. Kalau rumah itu bisa permanen, gedung itu bisa permanen, tapi kemah, Paulus katakan seperti kemah yang sewaktu-waktu dapat dibongkar. Artinya tubuh ini sewaktu-waktu lemah, sewaktu-waktu tidak berdaya, dan sewaktu-waktu akan mati. Baik itu mati oleh karena sakit penyakit, oleh karena hal-hal yang memang Tuhan sudah kehendaki, waktunya sudah tiba. Nah, tubuh ini Bapak Ibu, tubuh ini kan dibilang daging, ya, daging atau sebuah rasa, sebuah penciuman, dan sebuah pendengaran. Jadi kalau kita masih merasakan, mamanya kita bau masakan enak, itu dari penciuman. Masakan enak, siapa yang masak ikan asin nih? Siapa yang masak ikan asin rasanya jadi lapar nih, saya pagi belum nyarap namanya gitu ya. Nah, itu namanya keinginan daging melalui penciuman. Terus telinga juga mendengar. Kadang pendengaran kita dipakai untuk mendengarkan gosip-gosip, mendengarkan hal-hal dunia, mendengarkan yang tidak baik, sehingga yang kita sedang lakukan itu sama dengan hawa kedagingan, misalnya pendengaran dan rasa juga gitu. Rasa umpamanya rasa sebel atau rasa apa gitu ya, itu hawa kedagingan. Kedagingan itu adalah keinginan secara duniawi, ya Bapak Ibu. Jadi lupa kita
Kita selama ini lupa, kita hanya mempercantik diri, menggantengkan diri, hanya memelihara hawa kedagingan. Sedangkan hawa kedagingan itu hawa yang lemah, hawa yang sewaktu-waktu bisa dibongkar oleh Allah. Artinya kedagingan itu kalau di Korintus kan hawa nafsu, percabulan, iri hati, dengki. Nah itu kedagingan. Nah kedagingan inilah yang ada dalam tubuh kita, tidak bisa lepas dari hidup kita. Karena semasih roh kita tinggal di dalam tubuh ini, itu akan terus mengalami hawa kedagingan. Nah, bagaimana hawa kedagingan itu supaya tidak berkuasa bagi hidup kita? Misalnya kedagingan itu percabulan, hawa nafsu, iri hati, dengki, pesta pora, amarah, itu bisa dikendalikan dan bisa dimatikan. Itu kedagingan, artinya tubuh kita, tubuh. Nah, sekarang kita bicara tentang jiwa. Jiwa itu apa? Pak, jiwa kan sama dengan tubuh. Oh, lain Bapak Ibu. Jiwa itu bukan tubuh dan bukan roh. Dia ada di tengah-tengah antara daging sama roh. Ya, sama roh. Jiwa itu ada di tengah-tengah. Nah, jiwa ini melingkupi ini, intelektual, daya pikir, imajinasi, ya, kesadaran, ingatan, perasaan, ya, perasaan. Terus pembaruan budi. Jadi jiwa ini yang menyangkut tentang perasaan. Mamanya gini Bapak Ibu, ada anak muda putus cinta, putus pacaran. Oh itu sakitnya di sini. Jadi dirasakan. Itu tubuh nggak bisa apa-apa. Tubuh ya tubuh tetap, kalau yang namanya inu tetap inu. Tetapi rasa itu ada di dalam hati kita. Merasakan sakit, merasakan penyesalan, merasakan empati, itu jiwa. Terus ada orang yang pandai, ada orang yang pintar, ada orang yang dikasih intelektual yang bagus gitu ya, itu kecerdasan yang tinggi. Itu namanya jiwa. Jadi jiwa kita itu bisa mengarahkan, oh anak itu pinter, oh anak itu hebat, anak itu punya talenta yang banyak. Karena jiwanya bertumbuh dan mempunyai perasaan juga seperti tadi, diputus cinta, marah, terus gelisah, itu jiwa. Nah makanya orang bilang begini, kalau itu jiwanya lagi kegoncang, itu jiwanya lagi error. Wah, jadi kalau orang yang sakit jiwa berarti tidak bisa hubungan langsung dengan roh, atau bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh kita, kedagingan kita itu dinamakan jiwa. Nah, bagaimana jiwa itu supaya benar di hadapan Tuhan, supaya perasaan intelektual atau pembaruan budi itu ada di dalam jiwa kita. Jiwa ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara bisa baca di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini Paulus sedang mengajarkan tentang jiwanya supaya terus bersukacita, mempunyai pengharapan, dan terus melakukan bertekun dalam doa. Jadi jiwa ini harus diperbaharui terus-menerus. Akal budi kita diperbarui terus-menerus. Karena akal budi kita inilah yang selalu mempunyai, bisa berhubungan dengan roh kita. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti?
bahwa jiwa itu meliputi perasaan, keinginan, intelektual, akal budi, imajinasi berpikir-pikir yang fantastis. Kalau hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup tidak dalam roh Tuhan, imajinasi kita bisa liar. Imajinasi kita, pikiran-pikiran kita bisa kotor. Imajinasi pikiran kita bisa tidak kudus. Itulah yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kadang-kadang jiwa ini bisa berhubungan langsung dengan roh yang ada di dalam hidup kita, juga bisa menolaknya, bisa menutupinya, bisa menghalanginya. Makanya jiwa ini terus-menerus harus dipulihkan. Rasa, intelektual, keinginan, pikiran, kesadaran harus diperbaharui terus-menerus. Itulah jiwa yang harus diperbaharui. Karena jiwa ini bisa menuju ke arah maut, bisa menuju ke arah kemuliaan. Kalau jiwa ini tidak mengarah kepada kebenaran, maka rusaklah semuanya. Artinya bahwa sikap kita dari pikiran kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka tubuh ini akan melakukannya. Kita bisa berantem, kita bisa olok-olokan lewat mulut, kita bisa pelotot-pelototan, bisa amarah lewat mata kita, ditransfer ke daging kita, sehingga kedagingan kita muncul menjadi tidak baik. Tetapi kalau jiwa kita baik, perasaan baik, intelektual baik, imajinasi pikiran kita baik, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga yang keluar, yang muncul dari sikap kita baik, kita penuh kasih. Daripada tonjok-tonjokan, kita bisa memberikan kasih kepada saudara kita. Daripada kita mendengarkan hal yang tidak baik, kita menjadi bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Itu namanya jiwa. Nah, sekarang kita bicara tentang roh. Roh sebagai sumber dari segala-galanya. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu di dalam Roma 8 ayat 14 buat kita semua. Roma 8 ayat 14 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Di sini Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, yaitu anak-anak Allah. Jadi roh itu apa sih sebenarnya? Roh itu yang begini, yang mencuatkan gini, bukan jiwa Bapak Ibu. Roh itu yang menimbulkan iman. Woi, saya percaya kalau saya ke sono pasti saya akan dapat pekerjaan yang baik. Saya beriman pasti saya akan diterima menjadi diterima oleh perusahaan yang bonafit, namanya gitu. Nah, iman juga melakukan tindakan. Itu roh yang menggerakkan roh kita. Dan roh itu ada apanya lagi? Ada pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan namanya. Karena kita roh ini bersangkutan dengan imane, dengan percaya, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga roh itu yang menjiwai, yang bisa mentransfer jiwa itu menjadi baik. Ya, makanya kalau hati kita baik, batiniah itu sama dengan roh. Batiniah kita baik, maka yang keluar jiwanya kita baik dan akan ditransfer ke tubuh kita menjadi baik. Jadi kalau Bapak Ibu sehari ini masih marah, masih gedek, masih apa gitu ya, berarti hati kita, batiniah kita belum ditempa untuk hidup yang layak di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya bahwa kalau Amsal katakan bahwa roh kita adalah pelita tubuh.
Roh kita adalah pelita tubuh. Artinya kalau roh kita baik, maka tubuh kita akan menjadi baik. Karena apa? Roh itu melingkupi ada iman, ada pujian, ada doa, ada terus-menerus firman Tuhan yang terus dibacakan atau dilakukan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya mendandani roh kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, itu kita akan ibaratnya kayak mobil jalan tanpa sopir. Ya, Bapak Ibu. Jadi roh inilah yang harus terus didandani supaya kita apa? Supaya kita itu hidup kita itu begini, Bapak Ibu. Hidup kita itu perjuangan, benar perjuangan. Di dalam keluarga kita punya perjuangan untuk menghidupi anak-anak kita. Kita berjuang, kayak Cioe, berjuang untuk jualan, toko, terus berjuang. Itu namanya perjuangan. Sama saja dengan roh kita. Roh kita terus harus diperjuangkan untuk lebih layak di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak umumnya gini, kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana roh kita mau disirami firman Tuhan? Bagaimana kita timbulnya iman kalau nggak lewat pembacaan firman Tuhan? Roh kita akan menjadi kerdil, roh kita akan menjadi mati. Justru roh inilah yang harus dibangkitkan supaya terus-menerus dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui hormat kepada Tuhan, melalui pujian, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan yang terus-menerus. Artinya kita sedang disirami, roh kita tuh sedang diperbaharui terus-menerus. Sehingga roh kita itu menjadi luar biasa, menjadi hebat, menjadi kuat. Dan pada satu kali, kalau roh kita sudah tajam, sudah luar biasa, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Makanya tidak heran kalau hamba-hamba Tuhan ada yang berkhotbah tiba-tiba bicara, roh Tuhan mengatakan kepadaku bahwa orang yang duduk di ujung sana dia sedang mengalami sakit yang parah. Nah, orang itu ternyata beneran. Nah, itu karena apa? Menjalin hubungan pribadi lewat roh Tuhan dan roh kita itu terus-menerus. Jadi mengadakan suatu hubungan batin kepada Roh Kudus. Jadi roh kita itu jangan dibiarkan mati karena kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah melakukan kerohanian apa-apa. Inilah yang penting. Intinya adalah roh ini harus didandani supaya lebih peka akan suara Tuhan. Amin. Karena nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, bukan tubuh kita yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bukan kita yang bertanggung jawab, tetapi jiwa ini yang mengarahkan. Mau baik apa tidak, mau benar apa tidak. Dan roh kita lah yang akan menghadap kepada ilahi, kepada Tuhan. Jadi roh inilah yang harus terus-menerus didandani. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu malas membaca firman Tuhan, malas berdoa, malas puji-pujian, itu sama saja membiarkan roh Bapak Ibu mati dan tidak berfungsi apa-apa. Tetapi kalau roh kita dijaga, dipelihara dengan baik, selalu dekat dengan Tuhan, selalu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, firman Tuhan dilakukan disesuai dengan kebenaran, maka kita akan layak di hadapan Tuhan dan kita akan peka akan suara Tuhan dan kita akan melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi itulah roh Bapak Ibu. Jadi roh inilah makanya dikatakan pelita tubuh. Kalau rohmu baik, baik pula tubuhmu. Kalau tubuhmu tidak baik, keluarnya tidak baik, berarti ada yang tidak beres bagi rohmu. Jadi kalau roh kita tidak dipelihara dengan baik, maka roh kita lah yang akan mati, akan kering. Tidak tertanami, tidak disirami oleh apa-apa. Artinya tidak disirami oleh firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, tinggallah di dalamku, dan aku akan tinggal di dalammu. Tinggal di tepi aliran air,
Maksudnya di tepi aliran air itu di dekat Tuhan, supaya kita mendapatkan air untuk kita serap. Air itu kehidupan dari Tuhan, supaya kita terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan buat Bapak Ibu, boleh mendandani diri, boleh kamu intelektualnya pandai, pintar, sehebat apapun, tetapi roh itulah yang terpenting. Roh itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, pada akhir zaman akan bangkit penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang sudah tidak pusing dengan apapun juga, tapi dia lebih fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi penting Bapak Ibu. Jadi mungkin hal sepele membaca firman Tuhan kelihatannya kayak, biasa aja. Enggak. Sekarang Tuhan kasih permudah buat kita. Lewat handphone bisa, lewat buku Alkitab bisa. Kita sewaktu-waktu bisa baca firman Tuhan, kita bisa merenungkannya. Artinya kita sedang menyirami roh kita. Supaya roh kita itu menjadi kuat. Sehingga kita menjadi peka akan suara Tuhan. Kita menjadi mengerti akan kehendak Tuhan. Roh inilah yang penting. Jadi Paulus katakan, roh, jiwa, dan tubuhmu harus sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, lebih selarasnya lagi, roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi sudah tidak ada waktunya lagi Bapak Ibu. Hari ini benar, pertobatan memang harus. Segala sesuatu diawali dengan pertobatan. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia yang sanggup menyelamatkan kita, dan hanya kepada Dialah jalan kebenaran itu ada. Hanya melalui Yesus itulah keselamatan itu ada. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, mari kita responi. Mari kita jangan mengeraskan hati kita. Kita mulai dengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan katakan Tuhan mau datang, tapi engkau tidak mendandani rohmu, tidak mendandani hidupmu, engkau pasti akan tertinggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyadari tidak hanya sekedar bertobat. Bertobat itu adalah awal, tetapi kita harus mendandani hidup kita supaya kita layak di hadapan Tuhan menjadi mempelai Kristus. Amin. Hari ini Bapak Ibu, Paulus mengajarkan sangat luar biasa. Dikatakan salam kepada jemaat di Tesalonika, tetapi dia memperkatakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Jadi mari kita menyadari, hari ini Bapak Ibu, kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa siapa sih kita? Siapa sih hidup kita ini? Kita semua dalam kendali Tuhan. Tubuh kita ini tubuh yang rapuh Bapak Ibu. Coba lihat berapa ribu yang sudah meninggal karena virus corona. Betapa lemah bukan? Tubuh kita kalau kita mengandalkan diri dengan tubuh perbuatan kita, dengan kedagingan kita, sungguh kita akan binasa. Tetapi kalau jiwa kita diperbaharui terus-menerus dan roh kita melekat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan seluruh hidup kita. Amin. Makanya waktu kita menyembah Tuhan, bisa berbahasa roh. Lakukan itu Bapak Ibu, lakukan itu setiap hari. Lakukan itu supaya apa? Ada hubungan batin antara roh kita, roh yang ada di dalam tubuh kita dengan roh yang ada di dalam Tuhan. Karena apa? Roh ini akan berdoa buat tubuh ini, buat jiwa kita dengan doa-doa yang tidak terucapkan, dengan doa-doa yang tidak terkatakan. Sehingga roh kita itu sebenarnya sedang bersyafaat terus kepada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita untuk kita terus-menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tiba-tiba kalau ada mujizat, orang percaya, tiba-tiba ada mujizat,
itu saya dulu pernah doa begini, pernah punya keinginan begini kok sudah lupa, tiba-tiba kok ada yang ngasih, tiba-tiba kok sudah lupa, tiba-tiba dijawab. Wah, ini speechless. Karena apa? Ada roh Tuhan yang selalu saat mendoakan yang tidak terucapkan oleh kata-kata kita. Jadi pentingnya hubungan roh batinnya itu di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mengatakan baca firman Tuhan setiap hari, taati saja. Taati saja. Itu pasti dari Tuhan, dari Roh Kudus. Karena sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Mungkin saya dipakai sebagai hamba Tuhan untuk memberikan ilham, memberikan hikmat kepada setiap orang yang mendengarkan lewat khotbah-khotbah saya, lewat seruan saya. Nah, kalau saudara meresponi ini, maka saudara akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bukan sayanya yang dipuji, tetapi kemuliaan itu semuanya hanya bagi nama Tuhan. Saya hanya alat, saya sama dengan Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar, sedang menempa hidup saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Segala keinginan daging coba saya matikan. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan penciuman yang berupa kedagingan itu saya matikan. Tapi jiwa kita diperbaharui terus-menerus supaya roh itu menjadi pelita tubuh yang baik dan mengeluarkan pancaran yang indah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sebagai penutup saya ajak supaya kita sekarang mengambil komitmen. Supaya kita mengambil komitmen sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan menjauhkan diri dari Taurat Tuhan. Lakukan saja Bapak Ibu. Lakukan saja. Kalau Bapak Ibu disuruh berdoa, suruh menyembah Tuhan, kalau itu gerakan Roh Kudus, kita harus bisa mengambil waktu itu buat Tuhan. Karena kita itu sedang melawan keinginan daging, kita sedang berjuang untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sebentar malas, sebentar kita ogah-ogahan, harus lawan itu kemalasan itu, harus lawan itu ogah-ogah itu, supaya apa? Supaya rohmu semakin kuat, semakin luar biasa, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Itulah makanya setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh kebenaran dan hidup, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan, kekuatannya, imannya, percayanya, berserahnya hanya kepada Tuhan. Jadi semua otoritas Tuhan yang beri. Kalau hamba-hamba Tuhan, kenapa banyak yang meninggal kena virus? Jangan kita menghakimi. Mungkin itu sudah waktunya dia harus pulang ke hadirat Tuhan. Dia mendapat kemuliaan. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Dia menyeleweng dari kehendak firman Tuhan. Makanya Tuhan tegur. Kalau dia nggak bertobat, dia pun akan binasa. Jadi semua sama. Mau engkau hamba Tuhan, mau engkau orang kaya, mau engkau orang biasa, mau engkau orang cantik, mau engkau orang ganteng, mau engkau siapapun di mata Tuhan sama. Yang penting lakukan kehendak Tuhan. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Terus sirami roh kita. Terus sirami hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ini Alkitab dicetak, bukan hanya dicetak saja, tapi untuk menjadi penuntun bagi setiap orang percaya. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan itu. Hari ini kita mulai bersikap, Tuhan, aku mau sering dengar-dengaran dengan Engkau. Bukan saja dalam keadaan sedang terjadi malapetaka seperti ini. Tetapi setelah malapetaka Tuhan singkirkan, kami akan terus belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Menjalin hubungan hidup dengan Tuhan lewat roh, lewat penyembahan yang benar, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan datang, kita tidak tahu. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Dia datang saat kita tidak tahu apa-apa, seolah-olah keadaan tenang, seolah-olah keadaan damai. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Bagaimana kita akan bersikap?
kita terus berjaga-jaga, kita terus berjaga-jaga, hidup baik di hadapan Tuhan, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi bagi kita, kita tetap mengucap syukur. Nggak tahu setelah keadaan ini berubah, nanti mungkin timbul resesi ekonomi, timbul kelaparan, kita tidak tahu. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam pantauan Tuhan. Jadi kita hanya harus mendekat terus kepada Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita mendekat, berdiam dalam kepak sayapnya Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Amin. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan barang sedetik pun. Ucapkan syukur dan hiduplah dengan kebenaran dalam roh yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.